Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelas 7C SMP Negeri 62 Bandung. Selamat datang di video tugas kami. Hari ini kami akan menjelajahi dan membahas berbagai hal menarik dari kearifan lokal yang ada di Kabupaten Cianjur. Video ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga meningkatkan pemahaman kita tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Cianjur. Yuk kita mulai perjalanan belajarnya. Pernahkah kalian datang ke Cianjur? Seperti apa ya Kabupaten Cianjur itu? Yuk kita bahas. Cianjur adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Didirikan pada tahun 1677 oleh Arya Wiratanu Datar III, seorang bangsawan Sunda. Cianjur memiliki latar belakang etnis Sunda, ditandai dengan adanya filosofi ngaos, mamaos, dan maenpo, yang artinya ngaos adalah membaca atau mengaji, mamaos adalah nembang atau bermusik, dan maenpo adalah bela diri atau pencaksilat. Cianjur terletak di daerah pegunungan dengan landscape yang indah, namun juga rawan bencana alam seperti gempa bumi dan longsor. Kondisi lingkungan ini mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang lebih rentan. Wilayah Cianjur sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta. Lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Masyarakat di Cianjur dikenal sebagai masyarakat yang religius dan memegang teguh nilai-nilai tradisional. Sebagian besar masyarakat di sana keturunan suku Sunda, sehingga mereka sering menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Secara ekonomi, banyak penduduk Cianjur yang bergantung pada pertanian, terutama padi, sayuran, dan buah. Budaya Cianjur sangat beragam. Beberapa kesenian khas Cianjur ada reak, sisingaan, kuda kosong, dan calung. Secara keseluruhan, Cianjur adalah kota yang kaya akan sejarah, dengan masyarakat yang hidup harmonis di bawah nilai-nilai tradisional dan budaya yang kuat. Itulah sekilas tentang sosial dan budaya yang ada di Cianjur. Kira-kira apa lagi ya yang akan kita bahas? Penasaran kan? Yuk nonton terus videonya. Pembahasan kedua yaitu kesenian khas Cianjur. Teman-teman sudah tahu belum ada apa saja kesenian khas Cianjur? Betul sekali, kesenian dari Cianjur itu beragam ya teman-teman. Ada reak, sisingaan, kuda kosong, dan calung. Salah satu kesenian Cianjur yang menarik dan akan dibahas yaitu kuda kosong. Kesenian kuda kosong adalah salah satu kesenian turun-temurun di Cianjur. Kesenian ini melibatkan pertunjukan dengan menggunakan kuda yang terbuat dari bambu dan kain, yang biasanya dihias dengan warna-warni cerah. Para pemain akan mengenakan kostum yang mencolok dan menari sambil membawa atau berperan sebagai kuda tersebut. Gerakan tariannya lincah, dinamis, dan mengikuti alunan musik tradisional. Penari seringkali menggambarkan kuda yang berlari atau menari dengan gerakan yang energik. Tari kuda kosong umumnya diiringi dengan musik tradisional seperti gamelan atau musik lainnya yang menciptakan suasana meriah. Kesenian ini sering dipertunjukkan dalam acara-acara adat, festival, atau perayaan tradisional untuk mempererat hubungan sosial dan melestarikan budaya lokal. Kuda kosong menggambarkan kreativitas dan kearifan lokal masyarakat Cianjur dalam mempertahankan warisan budaya mereka. Salah satu hal yang menarik dari kesenian ini adalah adanya unsur-unsur mistis atau magis. Misalnya, penari bisa mengalami keadaan kesurupan saat pertunjukan berlangsung, yang seringkali dianggap sebagai bagian dari ritual. Kuda dalam kesenian ini seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian,
dan kecepatan. Dalam beberapa kepercayaan tradisional, pertunjukan ini juga bertujuan untuk mengusir roh jahat atau membawa keberuntungan. Lokasi pertunjukan bisa di lapangan terbuka, balai desa, atau tempat lainnya yang memungkinkan banyak orang untuk menyaksikan. Bagaimana nih sobat? Kesenian dari Cianjur sangat menarik bukan? Apakah kalian tertarik untuk berkunjung dan menonton kesenian Cianjur? Oke sobat, sekarang kita lanjut yuk pembahasannya ke bagian pakaian tradisional khas Cianjur. Kira-kira seperti apa ya? Check it out. Yang pertama, baju pangsi. Baju pangsi merupakan pakaian adat tradisional pria Sunda, termasuk di Cianjur. Baju pangsi biasanya berwarna hitam dan melambangkan kesederhanaan, keteguhan, dan kedewasaan. Pangsi merupakan sebuah singkatan dari pangesi numpakasisi yang berarti pakaian penutup tubuh yang cara pemakaiannya dililitkan secara menumpang seperti sarung. Baju pangsi berbentuk sederhana, tanpa kerah, dan biasanya memiliki potongan lurus dari bahu hingga pinggang. Lengan baju ini umumnya panjang dan sedikit longgar. Baju pangsi sering dipadukan dengan ikat pinggang atau selendang yang disebut sarung, dan dipakai dengan celana panjang. Pangsi sering juga dipadukan dengan penutup kepala seperti ikat kepala atau kopiah. Baju pangsi dipakai dalam berbagai acara tradisional dan upacara adat, serta sering menjadi pakaian sehari-hari di kalangan masyarakat Sunda. Yang kedua ada kebaya. Untuk perempuan Sunda biasanya menggunakan kebaya, termasuk di Cianjur. Salah satu pakaian tradisionalnya kebaya. Biasanya kebaya Sunda terbuat dari bahan yang halus seperti sutra dan brokat, dan dihias dengan bordir yang indah. Kebaya Sunda melambangkan kelembutan, keanggunan, dan kesopanan. Yang ketiga, iket atau totopong. Iket atau totopong adalah penutup kepala tradisional yang biasanya dikenal oleh pria Sunda, termasuk di Cianjur. Iket mempunyai makna sebagai simbol ketegasan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Yang keempat, sarung atau kain batik. Baik pria maupun wanita di Cianjur juga sering menggunakan sarung atau kain batik sebagai salah satu bagian dari pakaian tradisional. Motif batik yang digunakan biasanya melambangkan kepercayaan, filosofi hidup, atau simbol-simbol tertentu dari budaya Sunda. Pakaian adat dari Cianjur ini tidak hanya indah dan estetik, tapi juga syarat akan makna budaya dan nilai-nilai tradisional yang tetap hidup dan dihormati masyarakat hingga saat ini. Setelah membahas pakaian, sekarang saatnya kita membahas kuliner yuk teman-teman. Di Cianjur terdapat salah satu makanan khas yang enak dan lezat, yaitu geco. Geco adalah makanan yang namanya merupakan kombinasi dari kedua bahan makanan, yaitu toge dan tauco. Geco memiliki rasa yang unik, ada perpaduan rasa gurih dan sedikit manis, dan sedikit asam yang berasal dari fermentasi tauco loh teman-teman. Untuk menyajikan makanan ini, mula-mula kita siapkan bahan utama, yaitu toge. Direbus selama sekitar 5 menit di atas wajan khusus berisi sedikit air. Setelah matang, toge pun diangkat dan disimpan di atas daun pisang yang menjadi pengganti piring atau mangkuk. Setelah itu, siapkan ketupat, tahu, dan tempe sebagai pelengkap dan juga yang menjadi pembeda dengan toge goreng. Mie aci atau yang juga dikenal mie golosor pun ditambahkan. Tak ketinggalan dan juga yang paling penting, kuah tauco yang sudah diracik dengan bumbu dan rempah lainnya. Itulah penjelasan geko. Jadi lapar ya? Hihi. Bagaimana nih sobat? Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Sobat, selain memiliki kuliner yang enak, di Cianjur juga terdapat permainan tradisional yang seru loh. Yuk kita bahas bersama oray-orayan. Oray-orayan nyaeta kaulinan tradisional anu sering dipaenkeun ku barudak di sababaraha daerah di Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak dan melibatkan banyak peserta.
Nah, ini dia cara-cara bermain oray-orayan. Jumlah pemain oray-orayan ini biasanya terdiri dari 4 hingga 10 orang pemain. Posisi awal permainan ini membentuk barisan dengan saling bergandeng tangan. Salah satu pemain berada di depan sebagai kepala ular, sedangkan pemain lainnya berada di belakang mengikuti formasi seperti tubuh ular. Nah, itu dia cara-cara bermain oray-orayan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari permainan tersebut? Tujuannya adalah untuk melakukan berbagai gerakan atau mengikuti instruksi yang diberikan oleh kepala ular. Seringkali dengan gerakan yang cepat dan penuh energi. Kadang-kadang permainan ini melibatkan mencoba untuk tidak terputus atau untuk menangkap objek tertentu tanpa melepaskan pegangan. Dan ada variasinya juga loh. Berikut ini variasi-variasi di permainan oray-orayan. Permainan tergantung pada daerah dan kebiasaan lokal. Beberapa variasi melibatkan permainan peran atau tantangan tertentu yang harus dilakukan oleh ular. Itu dia variasi-variasi dalam permainan oray-orayan. Permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu dalam mengembangkan keterampilan koordinasi dan kerjasama tim di antara pemain. Wah, seru sekali ya permainannya. Mari kita jaga dan lestarikan permainan tradisional Sunda dan buatlah setiap momen menjadi bagian dari sejarah yang kita banggakan. Pembahasan terakhir kita yaitu tempat wisata. Kalian mau tahu tidak wisata apa saja yang sedang viral di Cianjur? Salah satu wisata yang sedang ramai di Cianjur adalah Pantai Karangpotong. Seperti apa ya tempatnya? Ikuti terus ya penjelasan kami. Jadi gini ya guys, wisata Karangpotong ini ada di Cianjur Sedekan, Desa Saganten, Kecamatan Sindang Barang. Dan di sini juga ada banyak tempat menarik loh, salah satunya yaitu air terjun. Di sini juga ada banyak fasilitas. Oh iya, di sini juga ada flora dan fauna lokalnya juga loh, seperti burung, tanaman, atau hewan kecil. Pemandangan di sini juga nggak kalah loh sama pemandangan di pantai lain dan ada gunung juga. Pantai ini adalah destinasi sempurna untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari dan menikmati keindahan laut. Apakah Anda seorang pecinta alam? Tertarik untuk pergi ke sini? Bila tertarik, datanglah ke sini. Selamat berkunjung dan menikmati keindahan alamnya ya. Sekian konten singkat tentang berbagai hal menarik dari kearifan lokal yang ada di Kabupaten Cianjur. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like dan komentarnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.